Pada suatu masa, hiduplah seorang lelaki bijak bernama Nasruddin. Setiap hari, ia berdoa dengan penuh harap kepada Allah, meminta rezeki yang halal dan berkah. Doanya sederhana. Ya Allah, Tuhanku, berilah aku rezeki berupa 1000 dirham emas. Namun, ternyata ada tetangganya yang selalu mendengar doa itu. Seorang Yahudi yang kikir dan juga usil. Ia berpikir, "Aha, aku akan mempermainkan pria tua ini." Suatu malam, Yahudi itu diam-diam melemparkan sebuah pundi uang berisi 999 dirham emas ke dalam rumah Nasruddin. Keesokan paginya, Nasruddin menemukannya. Dengan penuh syukur, ia pun berdoa. Alhamdulillah, doa hamba terkabul. Allah telah memberiku rezeki besar. Namun, Yahudi itu muncul sambil tertawa. Hei Nasruddin, itu uangku. Kembalikan pundi itu. Aku hanya ingin mengujimu. Lalu Nasruddin menjawab tenang. Tidak, wahai Tuan. Ini adalah rezeki dari Allah. Aku berdoa, meminta 1000 dirham, dan inilah buktinya. Allah telah memberiku 999 dirham. Kau tidak bisa mengakuinya sebagai milikmu. Perdebatan pun memanas. Yahudi itu bersikeras uang itu miliknya, sementara Nasruddin tetap teguh, yakin itu jawaban doa dari Allah. Akhirnya, keduanya sepakat untuk membawa masalah ini kepada seorang hakim. Namun, ada satu masalah. Nasruddin sudah tua dan tidak kuat berjalan jauh. Ia berkata, Kalau kau ingin ke rumah hakim, pinjamkan aku mantel tebalmu. Aku tidak tahan dengan udara dingin. Dan pinjamkan juga keledaimu. Aku tak sanggup berjalan jauh. Pria Yahudi itu menyetujui, lalu meminjamkan mantel tebalnya. Mereka pun berjalan bersama menuju rumah hakim. Di hadapan hakim, pria Yahudi itu dengan lantang berkata, "Yang mulia hakim, Nasruddin telah mencuri uangku. Aku ingin dia dihukum." Hakim pun menoleh kepada Nasruddin. Bagaimana pembelaanmu, Nasruddin? Dengan penuh keyakinan, Nasruddin berkata, Wahai hakim, aku tidak pernah mencuri. Aku hanya berdoa kepada Allah yang Maha Dermawan, dan Allah memberiku rezeki ini. Kalau memang uang itu milik Yahudi, kenapa hanya 1000 dirham? Padahal aku berdoa 1000 dirham penuh. Itu artinya uang ini jelas bukan miliknya, melainkan bagian dari khazanah Allah yang diberikan padaku. Hakim mengangguk, lalu memeriksa bukti. Ia melihat Nasruddin masih mengenakan mantel milik si Yahudi. Hakim pun berkata, Kalau kau bilang uang itu milikmu, bagaimana dengan mantel ini? Bukankah jelas mantel itu juga milik Yahudi? Nasruddin tersenyum, lalu berkata, Benar, wahai hakim, tetapi mantel ini dipinjamkan padaku, dan apa yang dipinjamkan berarti untuk sementara menjadi hak orang yang memakainya. Jika Yahudi ini bilang bahwa uang 999 dirham adalah miliknya, maka mantel yang kupakai sekarang juga milikku. Hakim terdiam sejenak, lalu mengangkat tangannya. Cukup, aku telah mendengar cukup banyak. Wahai Yahudi, engkau telah berbohong. Seluruh dakwaanmu tidak benar. Uang itu milik Nasruddin, dan mantel yang ia kenakan pun kini menjadi haknya. Mendengar itu, Yahudi malang tersebut langsung pucat. Ia keluar dari ruang hakim sambil menangis, merasa dipermalukan oleh kecerdikan Nasruddin. Namun, beberapa waktu kemudian, Yahudi itu datang ke rumah Nasruddin, dan Nasruddin memberikan semua dinar, mantel dan keledai milik Yahudi itu. Dengan wajah penuh penyesalan, pria Yahudi itu berkata, "Wahai Nasruddin, aku salah. Engkau benar. Allah benar-benar melindungimu. Aku ingin masuk Islam dan bertobat." Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa doa yang tulus akan selalu didengar oleh Allah, dan keikhlasan hati pada akhirnya akan selalu mengalahkan sifat kikir dan tipu daya manusia.